Info penting mulai tanggal 25 November hingga Desember 2024 yang perlu KPM PKH dan BPNT ketahui. KPM PKH dan Sembako BPNT harus tahu informasi penting mulai tanggal 25 November 2024 ini. Informasi penting ini terkait progres pencairan bantuan PKH dan Sembako BPNT yang selalu ditunggu-tunggu KPM. Tentunya pencairan bantuan PKH dan Sembako BPNT bagi KPM yang belum tercairkan masih menjadi pertanyaan kapan cairnya. Nah, berdasarkan hasil rapat anggota DPR yakni Komisi 8 DPR menegaskan kepada Kementerian Sosial terkait pencairan bantuan PKH dan Sembako BPNT ini. Hal ini terkait bantuan PKH dan Sembako BPNT bagi KPM peralihan kantor pos yang belum juga dicairkan Kemensos pada tanggal 25 November 2024 nantinya. Anggota DPR Komisi 8 tersebut menegaskan jika belum juga kedua bantuan tersebut dicairkan hingga akhir di bulan Desember 2024, maka anggaran untuk Kementerian Sosial berpotensi akan menurun untuk tahun 2025. Tentunya dengan ultimatum seperti itu, Kemensos mendapatkan PR besar untuk segera menuntaskan 100% pencairan bantuan PKH dan Sembako BPNT menjelang akhir bulan Desember 2024. PR besar yang sedang dipikul Kementerian Sosial saat ini meliputi pembagian buku tabungan dan KKS kepada para KPM PKH peralihan kantor pos yang belum terrealisasi 100%. Nah, jika buku tabungan dan KKS Himbara KPM peralihan kantor pos tersebut tidak juga dibagikan hingga akhir bulan Desember 2024, maka pencairan berpotensi akan dikembalikan ke kantor pos lagi. Sehingga penyaluran harus dilaksanakan secara 100% tersalurkan kepada KPM. Tentunya penurunan anggaran untuk tahun 2025 tidak diinginkan karena akan berpengaruh pada anggaran ke depannya. Berita ini tentunya menjadi jawaban yang bisa melegakan bagi KPM peralihan kantor pos yang masih menunggu kepastian. Setelah informasi ini disebarkan, tentunya agar KPM peralihan kantor pos tidak bertanya-tanya lagi kepada pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kesempatan seperti ini kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengajak KPM tersebut mendaftar melalui link-link dengan meminta kode OTP. Di mana tujuannya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini memberikan iming-iming kepada KPM agar dana bantuan dapat segera tercairkan. Oleh karena itu, dengan beredarnya informasi ini, KPM dapat bersabar dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Presiden Prabowo pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober di depan Bapak Ibu sekalian waktu itu, cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa tersenyum, bisa tertawa. Inilah pernyataan Presiden yang akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian di Kementerian Sosial, sekaligus sebagai pengingat agar program-program kami ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Sementara mandat RPJMN-nya kita berada di Asta Cita 4 dan Asta Cita 6. Asta Cita 4 adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sementara Asta Cita ke-6 adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Sementara di dalam 17 program prioritas
yang terkait dengan Kementerian Sosial ada 4. Pada nomor 5, pemberantasan kemiskinan. Pada nomor 7, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. Khusus yang nomor 7 ini adalah kaitannya dengan BPJS Kesehatan, karena Kementerian Sosial itu menandatangani penerima bantuan iuran untuk BPJS yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi datanya itu dari Kementerian Sosial, tetapi kemudian yang membayar ke BPJS adalah Kementerian Kesehatan. Nomor 10 itu yang terkait dengan kita, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dan yang terkait berikutnya adalah yang nomor 13, menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan, perkotaan, dan rakyat yang membutuhkan. Pimpinan dan segenap anggota DPR Komisi 8 yang saya hormati, inilah tantangan dan isu strategis kita. Yang pertama, ini adalah dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo pada kami, yaitu bantuan sosial tepat sasaran, pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis. Yang berikutnya, kecepatan, ketepatan, dan feedback evaluasi penyaluran bantuan. Yang kedua, isu strategisnya adalah kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Basnas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah. Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra Kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya Pemda dalam pemenuhan SPM terbatas. Isu strategis yang keempat adalah ketergantungan penerima bansos. Belakangan ini kita lihat ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial.